Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang peradaban Islam yang berada di Maluku Utara atau bisa disebut dengan Ternate. Masuknya Islam ke Maluku menjadi pintu peradaban baru di bumi timur Nusantara. Sejarah perkembangan Islam yang terjadi di bumi Nusantara ini memang tidak lepas dari adanya sinkronisasi yang terjadi antara pendatang yang dalam hal ini adalah mereka pedagang ataupun wijarat yang memasuki beberapa daerah yang ada di Indonesia dengan penduduk setempat, dan hal ini berangsur-angsur terjadi sudah berabad-abad lalu, di mana interaksi yang terjadi antara pribumi dan para pedagang tersebut menumbuhkan nilai toleransi dan persaudaraan yang sangat kuat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menetap dan menikahi wanita-wanita pribumi tersebut, sehingga lahirlah beberapa generasi Islam selanjutnya sebagai cikal bakal dari lahirnya peradaban baru di bumi Nusantara ini. Dan rupanya peristiwa ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah di Maluku Utara atau lebih tepatnya di daerah Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan, di mana peradaban tersebut seolah membuktikan akan mudahnya diterima oleh masyarakat setempat sebagai bagian daripada sisi pedoman hidupnya yang sangat real dan menyentuh dalam segala aspek termasuk budaya dan adat istiadat di tempat tersebut. Dan demikian hal itu terjadi begitu lama, bahkan sampai dengan saat ini, di mana agama Islam yang menjadi rahmatan lil alamin adalah tujuan dan pedagang bagi mereka yang baru mengenal Islam, serta mampu memberikan dan mengarahkan ke jalan yang lebih indah dan damai. Terbukti baik secara kultur maupun dari sisi pengadaptasian terhadap kebiasaan masyarakat di suatu tempat, khususnya yang ada di Indonesia. Ajaran Islam ini merupakan satu sinergi jiwa dan raga bagi semua orang untuk bisa mengenal diri dan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika agama Islam ini datang ke daerah Maluku atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jazirah Al-Mamluk, Kepulauan Raja-Raja, adalah sebuah negeri di timur Indonesia yang sangat berpengaruh dengan 4 kerajaan, yaitu Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan. Islam masuk di Maluku melalui jalur perdagangan di abad ke-15. Alasan kenapa Islam masuk lewat jalur perdagangan? Karena pada awal abad ke-15, Maluku sohor sebagai kepulauan rempah-rempah yang menjadi sasaran pada pedagang asing untuk mendapatkan cengkeh dan buah pala. Pedagang-pedagang itu diantaranya dari Asia Arab, Gujarat, Cina, dan pedagang-pedagang Jawa, Serat Melayu yang telah memeluk agama Islam. Syekh Mansur adalah salah satu pedagang dari Arab yang menyiarkan Islam di Tidore pada masa pemerintahan Calano Ciliati. Sementara Datu Maulana Hussein adalah salah satu pedagang dari Jawa yang juga berpengaruh dalam penyebaran Islam di Ternate pada masa pemerintahan Calano marhum. Sementara itu, Portugis menyebut bahwa Islam masuk di Maluku semenjak pelantikan Sultan Zainal Abidin di tahun 1486. Namun, sumber lain menyebut Islam sudah ada di Maluku sekitar 56 sampai 60 tahun sebelum tahun 1486. Setelah Islam masuk di Maluku, pengaruh dan perkembangan Islam belum kuat, terutama di Ternate. Oleh sebabnya, Zainal Abidin pergi ke Jawa untuk mempelajari Islam secara langsung dari Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu ulama atau wali terkenal di tanah Jawa. Dari sinilah muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kiaraha atau Maluku 4 Raja.
Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin pada tahun 1486 sampai 1500. Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Mansur. Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati. Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaichil Buko. Penyebaran Islam di Maluku tanpa terkecuali tidak dapat dipisahkan dari kerja keras seorang pedagang sekaligus mubalik asal Jawa bernama Datu Maulana Hussein. Dikisahkan pada suatu hari Hussein dengan suara yang merdu dan keahlian membuat kaligrafi, setiap ia menendangkan lantunan ayat-ayat suci, membuat banyak orang berdatangan untuk mendengarkannya. Dengan demikian, masyarakat perlahan-lahan mulai menerima Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang terdapat di Kepulauan Maluku, yaitu Kerajaan Gapi yang disebut dengan Kesultanan Ternate. Kerajaan Gapi atau yang kemudian lebih dikenal dengan sebagai Kesultanan Ternate mengikuti nama ibu kotanya, adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Baab Masur Malamo pada 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Di masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur, dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Pulau Gapi atau disebut kini Ternate mulai ramai di awal abad ke-13. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Awalnya di Ternate terdapat 4 kampung masing-masing yang dikepalai oleh seorang momole atau disebut dengan kepala marga. Merekalah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru mencari rempah-rempah. Penduduk Ternate semakin heterogen dengan bermukimnya pedagang Arab, Jawa, Melayu, dan Tionghoa. Oleh karena aktivitas perdagangan yang semakin ramai ditambah ancaman yang sering datang dari para perampok, maka atas prakarsa Momole Guna dipimpin oleh Tobona diadakan musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Pada tahun 1257 Momole Chiko, pemimpin Sampalu, terpilih dan diangkat sebagai Kolano atau disebut raja pertama dengan gelar Baab Masur Malamo pada tahun 1257 sampai 1272. Kerajaan Gapi berpusat di Kampung Ternate yang juga dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai sehingga penduduk disebut juga sebagai Gamlamo atau kampung besar. Belakangan orang menyebut Gamlamo dengan Gamalama. Semakin besar dan populernya kota Ternate sehingga kemudian orang lebih suka mengatakan kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia, khususnya Maluku. Di masa-masa awal suku Ternate dipimpin oleh para Momole setelah membentuk kerajaan-kerajaan jabatan. Pimpinan dipegang seorang raja yang disebut Kolano. Mulai pertengahan abad ke-15, Islam diadopsi secara total oleh kerajaan dan penerapan syariat Islam diberlakukan. Sultan Zainal Abidin meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan gelar Sultan.
para ulama menjadi figur penting dalam kerajaan. Setelah sultan, sebagai pemimpin tertinggi, ada jabatan Jogugu atau Perdana Menteri dan Falaraha sebagai para penasihat. Falaraha atau 4 rumah adalah 4 klan bangsawan yang menjadi tulang punggung kesultanan sebagai representasi para memole di masa lalu. Masing-masing dikepalai seorang Kimalaha. Mereka antara lain adalah Marasaoli, Tomagola, Tomaito, dan Tamadi. Setelah sultan sebagai pemimpin tertinggi, ada jabatan Jojogo, Perdana Menteri, dan Falaraha sebagai para penasihat. Falaraha atau 4 rumah adalah 4 klan bangsawan menjadi tulang punggung. Dan pejabat-pejabat tinggi kesultanan umumnya berasal dari klan-klan ini. Bila seorang sultan tak memiliki pewaris, maka penerusnya dipilih dari salah satu klan. Selanjutnya ada jabatan-jabatan lain: Bobato, Nyagimoi, Setufkange, Dewan 18, Sabuaraha, Kapitalau, Salahakan, Sangaji, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di struktur organisasi Kesultanan Ternate. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.